إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mania, apa bedanya orang yang cepat tua sama orang yang mungkin justru nggak tua-tua? Jawabannya adalah lebih kepada asosiasi di kepala kita tentang yang namanya definisi tua. Ada seseorang yang memandang tua sebagai berikut. 5 definisi tua. Tua dianggap keriput, tua itu dianggap pikun, tua itu dianggap rontok rambutnya, tua dianggap keropos tulangnya, tua dianggap badannya bungkuk. Kebalikannya, ada orang yang merasa, apa definisi tua? Tua itu adalah kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih cerdas, kita menjadi lebih matang, dan kita juga punya kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Apa yang berbeda di antara dua hal ini, yaitu adalah cara pandang kita terhadap tua. Ketika kita punya cara pandang yang melemahkan hati, maka otomatis kita takut tua. Yang terjadi cepat tua. Ketika kita punya cara pandang yang menguatkan hati, ternyata kita berani tua. Apa yang terjadi? Ternyata malah awet muda. Pengaruh Kristian di Malaysia. Yang pertama, kita kena faham dulu, agama Kristian, agama dakwah. Agama Islam, agama dakwah tak? Antara kedua-dua agama ini, mana satu agama yang lebih giat melaksanakan kerja-kerja dakwah? Mana satu lebih berjaya? Kalau kita lihat statistik Banci 2010, 11 tahun yang lalu, orang Cina di Malaysia ada 7 juta. Dan majoriti orang Cina, tanya mereka yang bukan beragama Kristian, pernah tak kamu dijemput ke gereja? Pernah tak kamu pergi dengar kuliah di gereja? Dan boleh dikatakan majoriti pernah. Dan kamu interview lagi masyarakat Cina, berapa ramai yang kamu pernah dijemput pergi ke masjid dengar kuliah, belajar Islam? Boleh dikatakan majoriti kata tak pernah. Itu menunjukkan apa? Satu kejayaan yang mereka telah lakukan. Sekurang-kurangnya mereka akan ajak orang kepada pergi ke gereja, pergi dengar kuliah, pergi terlibat dalam aktiviti-aktiviti gereja. Dan kalau kita lihat Banci 2010 tadi, orang Cina 7 juta. Orang Cina yang masuk Islam hanya 42,000. Tapi orang Cina yang masuk Kristian 700,000. Maksudnya 10% masyarakat Cina memeluk agama Kristian. Maksudnya satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kita kalah tak? 16-1. Kita tak rasa apa-apa ke? Kita kalah teruk ni. Bagi saya kalah 16-1 ni tak begitu teruk lagi. Yang paling teruk sekali adalah kebenaran kalah kepada kebatilan. Itu yang paling memalukan. Dan kita orang Islam semua boleh tidur lena, berdengkuk seperti biasa. Bagi mereka, mereka agama dakwah. Mereka macam mana pun akan bergerakkan kerja-kerja dakwah. Kita Islam ni bukan agama dakwah, agama ibadah. Kita tak gerak dakwah punya, kita gerak ibadah saja. Betul? Solat, puasa, zakat, haji. Betul? Lain-lainnya bukan hal saya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW wujud hari ini, Nabi buat dakwah tak rasa-rasa? Kita ikut tak Nabi? Tapi bila Nabi sudah wafat, kata-kata Nabi masih wujud tak? Maka tak perlu ikut lagi kot. Kenapa Nabi wujud kita ikut, Nabi tak wujud kita tak ikut? Ini masalah keimanan kita. Something wrong with your iman. So kita orang Islam agak slow dalam sudut dakwah.
langsung gak diwaca iki nek gak apa-apa, tapi lek diwaca tambah apik. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salat berjamaah 27 derajat itu lebih utama daripada salat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim Tirmizi dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Kan faidah itu, faidah.